Pengusaha atau pengacara? Pengusaha. Pengusaha. Padahal hukum kan bang? Iya. Iya iya. Iya. Ada tanya jawab, abang punya dua opsi. Nah, nanti silakan abang jawab paling cepat gitu. Cuma 5 jawab. Nah, nomor 1 aktivis atau dewan? Dewan. Dewan. Oke. Nomor 2 karir atau keluarga? Karir. Karir. Oke. PNS atau politikus? Politikus. Politikus. Di sini, ini Perumnas kan, Bang? Perumnas atau kampung? Kampung. Kampung. Oke. Yang terakhir, pengusaha atau pengacara? Pengusaha. Pengusaha. Padahal hukum kan, Bang? Iya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, coba mau penjelasannya juga. Nomor 1 itu aktivis atau dewan. Nah, kenapa jawaban abangnya itu tadi? Karena saya memilih dewan, sebenarnya yang kalau kita aktivis kita membela masyarakat. Iya. Kalau di dewan kita membantu masyarakat. Oh, iya, iya. Berbeda. Karena aktivis bisa membantu masyarakat, tapi kan kalau di dewan kita mempunyai power, kita mempunyai memang betul-betul yang bersentuh langsung dengan masyarakat. Abang 3 bulan terakhir telah menyalurkan kurang lebih 2 ton beras. 2 ton beras ya, Bang? Iya, 2 ton beras ke daerah Dapil Abang, 15 kejorongan yang ada di Dapil Abang. Alhamdulillah. Itu abang keluarkan 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut. Karena abang setiap bulan mempunyai niat, abang mengeluarkan zakat gaji abang. Yes. Yang kedua, karir atau keluarga? Bang jawab karir. Karena gini. Tunggu bang, dan potong. Abang udah nikah? Belum. Oke, lanjut. Karena itu masalahnya, kalau abang pilih keluarga, abang belum punya keluarga. Abang pilih karir, sebenarnya abang lebih berat ke keluarga, tapi abang pikir saya belum punya keluarga. Saya mempunyai keluarga, orang tua, adik-adik saya, tapi keluarga saya, istri saya, anak-anak saya belum ada. Iya. Maka saya pilih karir. Mungkin dengan saya fokus dengan karir, ke depan saya bisa mempunyai keluarga. Insyaallah, ya. Karena bagaimanapun kita tidak bisa terfokus dengan karir saja. Iya. Pasti di balik doa istri terdapat kesuksesan suami. Karena orang tua saya pernah bilang, kalau Anda mau jadi kaya, jangan jadi PNS. Iya. Karena kalau PNS kaya itu dicurigai. Iya. Dicurigai apakah betul-betul itu uang dia, apakah itu adalah uang rampokan. Dicurigai. Makanya saya lebih memilih politikus, karena bangsa kita ini lahir tidak lepas dari politik. Iya. Karena kita tidak boleh memandang politik itu jahat. Abang berpandangan politik itu adalah seni. Politik itu seni terhadap masyarakat, seni terhadap diri kita sendiri, dan seni kepada kerabat kita sendiri. Karena abang memilih kampung tuh, abang didukung oleh orang-orang kampung. Abang didukung oleh saudara-saudara abang sendiri. Bagaimanapun kenyamanan kita tinggal di tempat yang ramai atau yang bukan kampung kita sendiri, lebih nyaman kita di kampung. Berbeda itu, pasti. Karena makanya abang tadi memilih kampung. Iya. Oke, dan yang terakhir itu pengusaha atau pengacara? Bingung tadi. Jadi tadi abang agak lama menjawabnya. Iya. Karena satu sisi abang sudah lulus pengacara. Abang suka dengan pengacara, membela rakyat, meluruskan
Dan pengacara itu adalah karir, termasuk karir yang mulia. Tapi mengapa Bang pilih pengusaha? Tadi yang dibilang orang tua Bang, kalau seandainya kita ingin sukses, ingin betul-betul membantu masyarakat, kita harus jadi pengusaha. Karena kalau dari PNS tidak akan pernah jadi kaya. Abang bukan mengejar kaya, abang mengejar berkah. Jadi kenapa abang pilih pengusaha? Karena di situ abang bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Iya, lapangan kerja. Jadi kita melihat sekarang banyaknya saudara-saudara kita yang sudah sarjana menganggur, yang sudah sarjana tidak tahu lagi kemana lagi lapangan kerja. Makanya abang lebih suka pengusaha. Iya. Dan juga kalau seandainya pengusaha, ladang amalnya juga lebih banyak Bang gitu. Bisa bangun masjid. Itu ibaratnya apa ya? Kalau banyak uang, kata orang sih kan kalau uang banyak itu kadang nggak bisa dibawa mati katanya. Tapi itu bisa gitu. Jadi amal buat ke surga nanti. Jadi penolongnya nanti. Bangun masjid, bangun kerjaan yang banyak untuk orang gitu ya Bang ya. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Ya. Ada pertama dari Muhammad Hafiz. Beliau orang Gunung Tuleh. Apa kiat-kiat Bapak untuk mensejahterakan rakyat Pasaman Barat? Jadi mensejahterakan rakyat Pasaman Barat itu tidak bisa oleh pribadi kita sendiri. Kita harus bekerjasama, kita harus bergandeng tangan. Kiat pertama mensejahterakan rakyat itu, pertama kita harus tahu apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, kita harus peka. Kita harus seperti ini, terjadi pandemi COVID-19. Kita harus peka. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Walaupun tidak semua terbantu, setidaknya kita meringankan. Iya. Yang ketiga, giat mensejahterakan masyarakat itu ya tadi, kita harus bisa menjadi leader, kita harus bisa menjadi pengusaha untuk membuka lapangan kerja, untuk mensejahterakan masyarakat harus ada kita membuka suatu lapangan kerja. Nah, ini ada dari Pranata J. Arti sukses bagi M. Guntara itu apa? Arti sukses bagi saya adalah sukses itu adalah suatu dukungan, suatu doa. Karena untuk mendapatkan sukses itu perlu kerja keras dan usaha. Makanya dari itu arti sukses bagi saya adalah usaha dan doa. Tanpa usaha dan doa kita tidak akan pernah menjadi sukses. Dari Andini Olivia, bagaimana cara menjadi mahasiswa produktif pada masa new normal? Yang sekarang banget nih. Sekarang ya. Iya. Sebenarnya dalam posisi new normal kita mempunyai giat-giat inovasi yang baru sebenarnya. Contoh, masyarakat itu kan belum tahu apa itu new normal. Sebenarnya pemerintah daerah harus menggandeng semua elemen, baik itu organisasi, OKP, ormas, dan mahasiswa-mahasiswa untuk mensosialisasikan itu kepada masyarakat. Ini momen, karena mahasiswa sekarang lagi di kampungnya masing-masing. Iya, pada pulang kampung gitu. Jadi sebenarnya di situ inovasi kita, di situ sebenarnya giat kita untuk mensosialisasikan apa itu new normal. New normal itu tentang kehidupan baru yang sama seperti biasanya tapi tetap mengikuti protokol COVID. Makanya dari itu yang tadi disampaikan bagus pertanyaannya. Sebenarnya kita paham dengan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya dapat ngabdi kepada masyarakat. Maka dari itu sebenarnya ini peluang bagi Pemda untuk memanfaatkan seluruh OKP, ormas dan mahasiswa yang ada sekarang. Mahasiswa. Ini
dari arahan Aturullah mungkin sama dengan penjelasan abang sebelumnya, tapi nggak apa-apa dijawab dikit bang. Katanya, kata Farhan, bagaimana menjadi anggota dewan yang baik di usia yang cukup muda? Yang baik ya, yang baik gimana deh? Baik, semua anggota dewan Iya, baik. semua anggota dewan baik. Semua anggota dewan baik. Semua anggota dewan itu baik. Tapi yang menjadi baik itu tadi kan tergantung diri kita sendiri. Iya, iya. Bagaimana kita dengan rekan kita, bagaimana kita dengan orang staf-staf di DPRD. Jadi menjadi baik itu kembali kepada diri kita sendiri dan bagaimana sebenarnya perilaku kita kepada konstituen kita. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari beliau masih SMA gitu. Namanya Rahmat Hafiz. Apa upaya abang supaya anak muda mau sholat di masjid? Sebenarnya dulu pemerintah daerah ada program sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Sebenarnya sholat ini kembali ke diri kita sendiri. Abang dimulai betul-betul merasakan hikmah sholat ini sewaktu abang pulang dari umroh. Umroh keluarga ya bang ya? Umroh waktu itu abang. Waktu itu iya. Abang pulang umroh di situ, di Mekah itu, di Madinah itu banyak beragam, kita lihat bermacam-macam bentuk gaya sholat. Iya. Tapi tidak ada yang pernah menyinggung bagaimana dia dengan Tuhannya. Jadi orang berpikir karena sholat itu adalah kewajiban, karena sholat itu memang betul-betul ada berkah dari abang. Karena pertama kita mencoba sholat ini pasti banyak cobaan ini. Iya. Cobaan. Bagaimana kita melewati ujian ini? Ibaratnya kita di kelas, kalau tidak ujian mana bisa naik kelas. Begitu juga dengan sholat dan menguji iman kita. Berarti salah satunya program sholat subuh berjamaah ya bang ya. Oke. Nah selanjutnya nah ini di skip mungkin yang terakhir, pesan-pesan buat anak muda apa sambat agar semangat berpendidikan. Ya. Untuk masih muda bang, jadi dipercaya. Terima kasih kepada Sriani Ansar namanya. Ya, Sriani Ansar. Pertanyaannya, pesan saya, selagi kita muda, ayo kembangkan bakat dan prestasi kita. Selagi kita muda, manfaatkan waktu yang ada. Selagi kita muda, kejar peluang-peluang yang dimana peluang itu kita rasa kita bisa mendapatkannya. Selagi kita muda, teruslah berkarya, teruslah bekerja, dan selagi kita muda, jangan lupa selain usaha kita didorong oleh. Oke bang. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang udah abang jawab juga nih. Ya. Gitu. Jadi ini ada pertanyaan lanjutannya. Kira-kira pemuda tuh harus nggak gabung ke organisasi? Apa biar ada manfaatnya atau gimana? Sebenarnya organisasi ini kan pematangan kita. Pematangan kita untuk kita menjadi seorang pemimpin. Tidak harus. Nggak harus. Tapi kalau kita ingin matang, kalau kita ingin berkembang, ya bergabung di organisasi. Iya. Karena abang sendiri, abang akui, mulai abang dari ketua OSIS. Iya. Abang ketua Abang pertama dulu. Pertama kan. Pertama. Memang abang biasa. Di situ jiwa kepemimpinan kita lahir. Nah, di situ kalau kata Agus Salim, leader of legend, pemimpin itu menderita. Menderita dulu. Waktu jadi Pratama, orang makan kita nggak makan. Nah, jadi mungkin pemuda itu tidak harus bergabung tapi di organisasi, tapi seharusnya, sewajarnya dan sepatutnya
untuk mematangkan kita, untuk mengasah jiwa kepemimpinan kita harus masuk ke dalam organisasi. Peran serta bekal generasi milenial untuk menghadapi generasi yang akan datang. Penutup Bang, sekalian penutup. Ini yang penting. Saya mempunyai prinsip. Seandainya saya tidak bisa meregenerasi KNP ini, berarti saya gagal menjadi ketua KNP. Saya menjadi ketua KNP di usia 22 tahun. 22 tahun ya. Saya termuda di Sumatera Barat. Iya. Dan saya langsung dapat piagam dari Menteri Pemuda Olahraga. Sewaktu itu di usia 22 tahun, saya ingin kader saya ke depan setidaknya di usia 22 tahun menjadi ketua KNP, atau memang di usia 21 tahun. Saya menginginkan seperti itu. Ada regenerasi. Udah ada targetan ya Bang? Ada target. Karena seseorang yang tidak mempunyai regenerasi berarti itu gagal. Iya. Soekarno meregenerasi Megawati. Soeharto meregenerasi Mbak Tutut. Abdurrahman Wahid meregenerasi Yeni Wahid. Habibie meregenerasi anak-anaknya menjadi pemikir, menjadi orang pengusaha. SBY meregenerasi Agus Harimurti. Jokowi sekarang mengkaderkan anaknya ya. Anaknya. Megawati sekarang mengkaderkan Puan Maharani. Iya. Jadi bangsa kita sebenarnya butuh regenerasi, karena sesuatu yang telah diregenerasikan berarti sesuatu yang telah berhasil. Itu kuncinya. Dan tadi apa tadi? Peran dan bekal. Peran dan bekal. Abang pernah mengikuti seminar yang diadakan oleh Ari Ginanjar. Iya. ISK ya. ISK. Abang tidak lupa. Ada seseorang ingin menjadi presiden. Saya ingin menjadi presiden. Dia berusaha, dia gagal. Dia turun. Saya ingin jadi gubernur. Dia berusaha, dia gagal. Saya ingin jadi wali kota atau bupati. Dia berusaha, gagal. Saya ingin jadi kepala desa. Berusaha, gagal juga. Sampai terakhir dia jatuh sakit. Dia berpikir, saya harus menjadi diri kita sendiri, baru saya bisa merubah orang lain. Jadi kalau kita ingin berubah dunia, kalau kita ingin merubah kampung halaman kita sendiri, kita harus bisa merubah diri kita. Kalau kita ingin merubah orang lain, kita harus bisa merubah diri kita. Kuncinya, diri kita tidak akan pernah menjadi diri orang lain. Karena setiap kita mempunyai jiwa dan karakter yang berbeda. Setiap kita mempunyai jiwa pemimpin yang berbeda. Setiap kita mempunyai sifat dan watak yang berbeda. Itu pasti. Oke. Mungkin itu ya, udah hampir 1 jaman ya. Nah, terus sekaligus menutup untuk podcast kita hari ini Bang gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton nih bisa termotivasi juga dari kalangan pemuda ataupun keluarga dan masyarakat lainnya gitu kan. Jadi nih tokoh kita yang insya Allah masih muda udah jadi anggota dewan dan juga jadi ketua DPD KNPI Pasaman Barat termuda se-Indonesia ya Bang. Oke, nah itu saja sedikit abang tambahan. Sebenarnya potensi Sumatera Barat itu sudah tercatat dari dulu. Mulai dari Muhammad Hatta, kita sudah menjadi wakil presiden. Sampai sekarang, wali kota termuda di Padang Panjang, Bupati Amal. Di usia 29 tahun dia sudah menjadi wali kota. Bupati termuda Bupati Damas Raya, Sumatera Barat juga. Sultan ya? Sultan Rizka. Anggota DPR RI termuda dari Sumatera Barat, Ade Rizky. Oh iya, Ade Rizky Pratama. Untuk itu sebenarnya kader-kader Sumatera Barat ini adalah kader-kader milenial yang sukses. Iya. Kita harus bisa menjadi contoh dan inovasi kita sendiri. Karena itu abang giat, abang harus bisa menjadi seperti mereka.
Oke, mudah-mudahan terwujud ya bang. Amin. Oke, itu saja. Silakan nantikan di podcast Q untuk video-video selanjutnya. Dan akan ada seputar politik, edukasi, sosial, ekonomi, dan juga ada hiburannya juga. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.